Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Hanif Refradi Mahir. Saya dari Prodi Aquaculture kelas C. NIM 1418111133122. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit WSSW pada udang windu. WSSW, di antara penyakit lain, penyakit ini diketahui paling meresahkan dalam budidaya udang. Virus ini tidak hanya menyerang udang di tambak, akan tetapi telah terdeteksi menyerang induk udang windu baik yang telah ditangkap dari alam maupun yang telah memijah. WSSV juga menginfeksi benur, udang tokolan, udang liar, kepiting, dan beberapa jenis moluska sebagai karier, maupun plankton dan larva insekta. Untuk mendiagnosa penyakit ini, dapat dilakukan dengan melihat tanda-tanda klinis yang muncul dan dikonfirmasi pengujian sampel udang menggunakan PCR maupun teknik histopatologi di laboratorium. Virus ini berbentuk batang yang belum dapat diklasifikasikan. Struktur virus ini menyelubungi suatu double strand DNA virus dengan satu filamen sebagai appendage. Ukuran dari virus ini 290 kbp dengan memiliki resisten reaksi fisik maupun kimiawi. Virus yang utuh menyelubungi elemen herediter yang berbentuk elips dengan ukuran 166 hingga 112 nanometer atau dengan bentuk nukleokapsid silinder dengan ukuran 420 hingga 68 nanometer dengan bagian belakang berbentuk flat dan lainnya berbentuk tirus. Patogen. Virus ini dapat bertahan dalam air laut selama 30 hari. Suhu optimum virus ini adalah 18 hingga 30 derajat Celcius. White spot syndrome virus dari famili Nymphalidae, genus Wispovirus. Virus ini memiliki DNA double strand dan terbungkus. Virus ini termasuk dalam virus patogen kategori C1, yaitu kategori yang dapat menyebabkan kematian massal dan dapat menyebar dalam suatu wilayah serta sulit untuk disembuhkan. WSSV menarget jaringan ektodermal, ektodermis yang terdiri dari epidermis cuticular, foregut, dan hindgut, insang, serta jaringan saraf. Lalu ada mesodermal, yang terdiri dari jaringan konektif organ limfoid, kelenjar antena, dan jaringan hipoetik. Virus ini menghasilkan protein non-struktural yang diduga bertanggung jawab pada proses infeksi. Protein ini merupakan protein yang paling banyak diekspresikan, yakni protein ICP11, yang mencegah pengikatan DNA inang ke protein histone yang kemudian mengganggu perakitan nukleosom inang. Virus masuk melalui mulut dan insang. Menginfeksi tidak hanya udang, namun kelompok dekapoda lain seperti kepiting, lobster, udang air tawar, serta larva serangga dan artemia. Virus masuk melalui mulut dan melalui insang. Gejala klinis ikan. Berupa bintik putih biasanya berbentuk lingkaran pada kulit dan terkadang disertai oleh kemerahan pada seluruh tubuh. Hepatopankreas membesar dan berwarna putih kekuningan, hilangnya nafsu makan, dan setelah beberapa hari udang akan kelihatan sekarat, serta udang akan berenang di atas permukaan air di dekat dengan pinggiran kolam. Dampak dari patogen. Virus ini dapat mengakibatkan kematian total mencapai 70 hingga 100% populasi udang di tambak. Pada infeksi saraf akut, kematian terjadi dalam 2 hingga 10 hari setelah muncul tanda-tanda klinis. Kematian dapat mulai terjadi setelah 1 hingga 2 hari pasca infeksi, dan terjadi kematian massal pada hari ketiga hingga ke-10 mencapai 80 hingga 100%. Kematian udang yang terkenal white spot menurun ketika suhu air di atas 32 derajat Celcius. Virus ini dapat langsung menginfeksi udang tanpa memerlukan vektor biologi. Tetapi virus ini dapat dibawa oleh organisme akuatik lain dan menularkannya. Misalnya, beberapa jenis krustasea, zooplankton, moluska, fitoplankton, hingga cacing. Virus ini juga dapat dibawa oleh udang dan menularkannya ke individu lainnya. Untuk menangani virus ini, kita dapat menghindari penebaran benih di musim yang lebih dingin, menggunakan benur SPF atau Specific Pathogen Free, atau benur yang bebas penyakit.
menerapkan biosecurity dengan polikultur udang dengan ikan. Selain itu, pakan yang digunakan menghindari penggunaan pakan hidup. Belum ada vaksinasi yang efektif untuk mengobati WSSV. Dapat dicegah dengan penambahan beta-glukan, vitamin C, fukoidan, dan imunostimulan lain pada pakan yang dapat meningkatkan resistensi terhadap virus ini. Kolam segera diberikan perlakuan klorin sebanyak 30 ppm untuk membunuh udang dan karier potensial yang ada di kolam. Udang dan hewan lain yang mati diambil dan dikubur atau dibakar. Air yang telah dibeli klorin dibiarkan selama 4 hari. Sekian, terima kasih penjelasan saya terhadap penyakit WSSW pada udang windu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.